Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan eh, tentang UTS Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Biodata saya adalah nama Aris Irawan, NPM 247711110, kelas S243, MK yang akan saya sampaikan proyek sistem aplikasi. Jadi, kita lanjut ke Manajemen proyek perangkat lunak. Bab satu konsep dasar manajemen perangkat lunak. Di sini akan menjelaskan tentang manajemen perangkat lunak atau disebut dengan software manajemen. Adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya manusia dan teknis yang terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Selanjutnya, dekomposisi adalah dekomposisi masalah program decomposition adalah proses pemecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih terkelola dan lebih mudah dimengerti. Ini adalah teknik penting dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks untuk mengatasi kompleksitas dan memfasilitasi pengembangan yang efisiensi. Dekomposisi proses adalah pendekatan untuk memecah suatu proses yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terkelola. Selanjutnya, kita membahas tentang bab 2 konsep perangkat lunak. Perangkat lunak software adalah kumpulan instruksi komputer program dan data yang memberikan instruksi kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Perangkat lunak tidak terlihat secara fisik, melainkan merupakan komponen abstrak yang berjalan di atas perangkat keras komputer. Selanjutnya jenis-jenis perangkat lunak pada bagian ini kita akan mempelajari berbagai jenis perangkat lunak yang ada. Klasifikasi perangkat lunak dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Lunak sistem perangkat lunak, aplikasi, dan perangkat lunak tengah. Bab 3 di sini kita akan menjelaskan perangkat kerja manajemen proyek perangkat lunak. Proyek adalah usaha singkat untuk mengembangkan produk dan jasa dengan hasil yang berbeda. Nah, seseorang manajer harus paham bahwa perangkat lunak merupakan pekerjaan yang rekayasa sehingga manusia yang terlibat di dalamnya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidangnya serta paham tentang manajemen proyek. Ruang lingkup perangkat lunak. Ruang lingkup perangkat lunak di sini akan menjelaskan pengembangan dan dukungan dalam fase utama proses perangkat lunak yang berlaku untuk semua software memiliki model proses yang tepat untuk perangkat lunak yang akan direkayasa oleh tim proyek adalah masalahnya. Proyek untuk mengelola proyek perangkat lunak yang sukses kita harus memahami kesalahan sehingga masalah dapat dihindari. Selanjutnya kita ke langkah bab 4 tentang teknis estimasi biaya. Estimasi biaya ini terbagi menjadi beberapa. Estimasi biaya, proses penghitung perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek estimasi. Estimasi berbasis analogi. Eh, di sini kita akan menjelaskan estimasi berbasis analogi adalah salah satu teknik estimasi biaya yang umum digunakan dalam manajemen. Nah, up, estimasi berbasis button up adalah salah satu teknis estimasi biaya yang digunakan dalam manajemen proyek. Selanjutnya, estimasi berbasis parametrik. Di sini kita akan menjelaskan tentang estimasi biaya yang menggunakan model matematis atau statistik untuk menghubungkan variabel-variabel proyek tertentu. Bab 5 manajemen waktu proyek perangkat lunak. Tujuan manajemen waktu manajemen proyek lunak bertujuan agar proses pelaksanaan proyek sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sehingga proyek dapat selesai sesuai dengan target waktu yang disepakati bersama dengan stakeholder. Eh, Selanjutnya ada mekanisme dalam manajemen. Dalam manajemen ini salah satunya sebagai berikut. Manajemen rencana jadwal atau disebut dengan schedule manager metra, met plan. Manajemen rencana jadwal adalah proses dalam menetapkan suatu kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk mengelola, membangun, dan mengimplementasikan. Selanjutnya menentukan aktivitas. Aktivitas ini bertujuan untuk mengidentifikasikan, mendokumentasikan kegiatan yang spesifik agar proyek dapat diselesaikan.
Selanjutnya kita ke bab 6. Bab 6 ini membahas tentang manajemen mutu proyek perangkat lunak. Manajemen mutu proyek lunak adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan guna memelihara level mutu yang dikehendaki oleh perusahaan. Pekerjaan ini seperti memastikan standar mutu aturan yang dibutuhkan dan cakupan lainnya yang dapat memastikan mutu hasil sebuah proyek perangkat lunak. Proyek berikut beberapa peralatan dan teknis yang bisa digunakan dalam aktivitas pengendalian mutu proyek perangkat lunak. Satu, analis Pareto, pengambilan sampel statistik, sigma, grafik, kontrol kualitas, testing atau pengujian. Bab 7, manajemen risiko proyek perangkat lunak. Perencanaan manajemen risiko ini merupakan ringkasan mengenai bagaimana manajemen risiko akan dilaksanakan dalam proyek tertentu. Analis risiko itu terbagi menjadi dua, kualitatif analis, di mana di sini kita menjelaskan tentang ring scoring risiko yang sudah diidentifikasikan, dinilai berdasarkan probabilitas terjadinya risiko, eh, likelihood, dan signifikansi atau dampak. Analis kuantitatif dalam analis berikutnya berdasarkan skor risiko 107 dilakukan perhitungan dampak dan setiap risiko. Bab 8, dokumen kontrak. Dokumen kontrak ini menjelaskan tentang surat perjanjian kerjasama antara dua pihak yang di mana salah satu pihak pertama menyatakan menerima pihak kedua sebagaimana pemegang proyek teknologi informasi. Bab 9 menjelaskan organisasi dan personel proyek perangkat lunak. Personel proyek perangkat lunak adalah anggota tim yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam mencapai tujuan proyek. Berikut ini adalah beberapa peran umum dalam personel proyek perangkat lunak. Manajer proyek, analis sistem, perencanaan sistem, pengembangan perangkat lunak, pengujian perangkat lunak. Bab 10. Bab 10 ini membahas tentang pengendalian proyek. Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai tujuan tertentu atau unik yang cukup penting bagi pihak manajemen atau organisasi. Pemantauan kinerja proyek. Tujuan pemantauan kinerja proyek adalah untuk mengetahui apakah proyek berjalan sebagaimana mestinya. Pengelolaan pemantauan kepentingan adalah aktivitas manajemen proyek yang penting yang dimulai sejak awal proyek siklus hidup proyek ketika ekspektasi dan persyaratan proyek diidentifikasikan dalam fase memulai. Mekanisme pengendalian proyek ini dibagi menjadi beberapa: pengontrolan terhadap waktu, batas dan mutu, pengontrolan terhadap biaya, dan pembuatan laporan tentang status dan kemajuan proyek. Selanjutnya, jika dari hasil pengontrolan diperlukan perubahan planning, maka dilakukan replanning. Demikian presentase yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.